Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Hadirin sahabat IQTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah pada kali ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat IQTV yang berbahagia dimanapun Anda berada? Karena di bulan ini sampai detik ini juga, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu di tengah maraknya wabah Covid-19 atau corona ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Ya. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Nicholas Jody Renle, santri pengabdian tahun 2019 di Pondok Modern Ihyaul Quran, akan menyampaikan sebuah tausiah yang berkenaan dengan keutamaan di bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan ini memiliki banyak keutamaan, tapi pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan 4 keutamaan saja. Keutamaan yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, yaitu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, diturunkan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya kitab Allah, kitab suci Al-Qur'an. Kenapa? Dia mempunyai alasan yang 3, yaitu pertama, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Alasan yang kedua, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Dan yang terakhir, al-furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan pembeda antara yang batil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di bulan Ramadan ini selaku bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, yang mana nanti Al-Qur'an saya akan jelaskan di poin ketiga, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya ini, hendaklah kita memperbanyak diri kita untuk membaca Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan berinteraksi penuh dengan Al-Quran. Kita mengamalkan setiap perbuatan kita semuanya dengan Al-Quran. Di samping kita melaksanakan ibadah puasa, kita juga mengamalkan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Sahabat IQTV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bahwasanya di bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Bagi siapa, hadirin yang dimuliakan Allah? Yaitu bagi orang-orang yang menjalankan kewajiban di dalamnya dan meraup semua kelimpahan dari keberkahan, kenikmatan, pahala dari perbuatan-perbuatan baik lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaklah kita mengerjakan semua kebajikan-kebajikan yang utama kita kerjakan puasa di bulan Ramadan ini. Dari mulai terhitung hari ini, hari Jumat yang dimuliakan Allah ini, terhitung hari Jumat ini sampai nanti menjelang Idul Fitri, hendaklah kita menyempurnakan puasa kita 1 bulan full. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Hikmah yang ketiga atau keutamaan yang ketiga yang ada di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini adalah yang mana di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang mana malam tersebut lebih baik atau lebih utama daripada 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar adalah malam di mana malam tersebut lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah subhanallah, masya Allah. Yang mana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan waktu untuk hidup di muka bumi ini rata-rata mempunyai umur 63 tahun Allah berikan kepada kita. Adapun lebih berarti itu Allah memberikan bonus kepada kita. Dan sedangkan umat-umat terdahulu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka ada yang hidup selama 100 tahun, bahkan ada yang hidup selama 1000 tahun. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas pertanyaannya, bisakah kita, apakah bisa kita menandingi ibadah-ibadah mereka? Ibadah-ibadah mereka yang mana umur kita cuma 60 tahunan, sedangkan mereka ratusan tahun. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengecilkan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Allah berikan keutamaan pada satu malam. Bagi siapa yang ingin mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang bahkan dapat dikatakan lebih dari umat-umat terdahulu. Yaitu kapan? Malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang keempat yang terdapat di bulan Ramadan ini yang akan saya sampaikan, yaitu diwajibkannya puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, telah ditetapkan bagi kamu di atas kalian itu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Supaya apa? Supaya kamu, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala belumlah dikatakan sempurna kalau misalnya kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini, hadirin yang dimuliakan Allah, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan rukun Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila wa saumi Ramadan. Rasulullah bersabda mengenai fondasi asas yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sehingga dia dinyatakan benar-benar menjadi seorang muslim ketika dia memenuhi 5 perkara. Yang pertama, dia bersaksi, bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, iqamis shalah, dia senantiasa mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wal hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan
dia melaksanakan ibadah haji ke rumah Allah di Makkah bagi yang mampu. Dan yang terakhir yang tengah kita lakukan, tengah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Saudara-saudara, sahabat Aiki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini bersamaan dengan ibadah-ibadah lainnya sebagai penambah dari ibadah-ibadah tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dapat diambil kesimpulan dari tausiah saya pada kesempatan kali ini ada 4 poin mengenai keutamaan di bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama tadi adalah di bulan Ramadan ini diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan senantiasa merealisasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Keutamaan yang kedua tadi yaitu bahwasanya pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan syaitan dibelenggu. Maka Allah Subhanahu wa taala, agama Islam memberikan kita peluang yang besar untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan di bulan suci Ramadan. Keutamaan yang ketiga, bahwa di bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang keempat adalah diwajibkannya ibadah puasa sebagai pelengkap rukun Islam kita, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat IKTV dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih berpuasa? Alhamdulillah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah kata saya mohon maaf, apabila ada benarnya semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, stay at home, tetap di rumah karena corona bisa menghampiri Anda kapan saja. Akhirul kalam aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya